salam sejahtera bagi kita semua. Tata kelola kelembagaan terkait kepada artikulasi dalam perspektif administrasi publik, di mana mengidentifikasi prinsip-prinsip utama yang membentuk tata kelola kelembagaan, yang dapat lebih memahami setiap unsur kelembagaan sehingga dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan-tujuan pelayanan publik. Manajemen sumber daya manusia sehingga sampai kepada sistem pengelolaan informasi, di mana kelembagaan memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang efektif dan berdaya saing melalui pemahaman terhadap tata kelola kelembagaan. Konsep dasar tata kelola kelembagaan melibatkan sejumlah komponen yang saling terkait, termasuk pengambilan keputusan, akuntabilitas, transparansi, kepatuhan struktur organisasi, dan pengelolaan resiko. Tata kelola kelembagaan mengacu pada kerangka kerja yang mencakup serangkaian proses, struktur, kebijakan, dan praktek yang digunakan untuk mengelola, mengarahkan, dan mengawasi suatu lembaga atau organisasi. Konsep ini berkaitan dengan bagaimana keputusan dibuat, bagaimana tanggung jawab yang harus didefinisikan, dan bagaimana organisasi tersebut berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Beberapa komponen utama dalam tata kelola kelembagaan, yaitu pertama, pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif, memastikan bahwa anggota organisasi merasa terlibat dan berkomitmen dan juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan inovasi. Kedua, akuntabilitas yang jelas sehingga membantu menentukan tanggung jawab pada suatu organisasi sehingga setiap individu atau unit kerja dapat mendorong pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja yang lebih relevan. Ketiga, transparansi, bahwa keterbukaan dalam menyediakan informasi kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, membantu membangun kepercayaan. Transparansi juga mendukung pemantauan dan evaluasi yang efektif. Keempat, kepatuhan dan etika berkaitan dengan tata kelola kelembagaan, melibatkan kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan norma-norma etika yang berlaku. Etika organisasional memainkan peran penting dalam memastikan perilaku yang benar dan integritas. Kelima, struktur organisasi yang baik dirancang membantu mengelola hubungan antar bagian, mengidentifikasi hierarki, dan mengelola konflik kepentingan, sehingga menciptakan landasan untuk kerja tim yang lebih efektif. Keenam, pengelolaan risiko meliputi identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko membantu organisasi mengatasi tantangan dan ketidakpastian. Pengelolaan risiko yang baik mendukung keberlanjutan organisasi. Di dalam tata kelola kelembagaan juga dapat dikenal adanya manajemen risiko, yang merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi upaya penguatan kapasitas lembaga. Risiko dapat berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk keuangan, operasional, reputasi, dan kepatuhan. Dalam konteks ini, manajemen risiko bertujuan untuk minimalisir dampak negatif risiko serta memaksimalkan peluang yang dapat mendukung pencapaian tujuan penguatan kapasitas kelembagaan. Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi, di mana dalam konteks ini menjadi sebuah elemen kunci dalam memastikan bahwa upaya penguatan berjalan lancar tanpa terhambat oleh risiko yang tidak terduga.